Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arafat Sania dengan NIM 2061824 semester 5. Dan kali ini kita akan membahas tentang udara, yang mana mata kuliah fisika lingkungan dosen pengampu itu Ibu Eva Gusmira MSI. Langsung saja untuk materi pertama itu definisi udara. Ada yang tahu apa itu udara? Udara adalah sumber daya yang berharga bagi kehidupan. Udara itu terdiri dari campuran gas antara lain 78 nitrogen, 21 oksigen, dan 1%-nya lagi gas-gas lain seperti xenon, karbon dioksida, argon, neon, hidrogen, helium, dan kripton. Udara juga merupakan salah satu konsep materi dalam fisika yang tidak dapat terlepas dengan kehidupan sehari-hari. Udara juga memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam proses respirasi makhluk hidup. Selain itu juga, udara dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, misalnya sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Perlu dilakukan adanya suatu perlindungan mutu udara ambien sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Selanjutnya, kualitas fisik udara itu dalam ruangan adalah nilai parameter yang mengindikasikan kondisi fisik udara di dalam rumah, seperti yang pertama itu ada suhu, tekanan udara maupun kelembapan. Selanjutnya, suhu. Suhu adalah sebuah besaran yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda, yang pada dasarnya suhu digunakan untuk menyatakan tingkat panas suatu benda secara akurat. Alat untuk mengukur suhu itu dinamakan dengan termometer. Dengan menggunakan termometer, kita dapat mengetahui suhu suatu benda secara akurat. Misalkan, kita mengukur beberapa suhu ketika air mendidih, atau kita ingin mengetahui berapakah suhu udara ketika pagi hari. Nah, kita hanya perlu menggunakan termometer dan membaca skalanya. Skalanya tersebutlah yang menunjukkan tingkat panas atau dinginnya dari sebuah benda dari lingkungan sekitar. Jenis skala temperatur itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada Kelvin. Skala Kelvin itu merupakan skala yang digunakan dalam satuan baku internasional untuk parameter suhu. Selanjutnya ada Celsius. Skala Celsius itu merupakan satuan yang kerap kali digunakan untuk mendefinisikan parameter suhu. Selanjutnya itu ada Réaumur. Réaumur ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama René Antoine Verhault de Réaumur pada abad ke-17. Dan yang terakhir itu ada skala Fahrenheit, yang mana merupakan skala dari suhu yang ditemukan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Gabriel Fahrenheit. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu di permukaan bumi ini adalah lamanya penyinaran matahari, sudut datangnya sinar matahari, relief permukaan bumi atau banyak sedikitnya awan, dan perbedaan letak lintang. Selain itu, suhu permukaan laut itu dipengaruhi oleh panasnya matahari, arusnya permukaan, keadaan awan, upwelling, divergensi, dan konvergensi, terutama pada daerah muara dan sepanjang garis pantai. Selanjutnya,
Materi selanjutnya itu ada tekanan. Nah, tekanan udara ini merupakan sebuah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu, di mana tekanan atmosfer ini atau tekanan udara itu hampir sama dengan tekanan hidrostatik yang disebabkan oleh berat udara di atas titik pengukuran. Massa udara ini dipengaruhi oleh tekanan atmosfer umum di dalam massa tersebut yang menciptakan daerah dengan tekanan yang tinggi atau kita bisa dibilang antisiklon, dan tekanan rendah atau bisa disebut dengan depresi. Daerah bertekanan rendah itu memiliki massa atmosfer yang lebih sedikit di atas lokasinya, di mana sebaliknya daerah yang bertekanan tinggi itu memiliki massa atmosfernya lebih besar di atas lokasinya. Tekanan udara itu bisa diukur dengan menggunakan barometer. Pada tahun 1643, Torricelli menciptakan barometer air raksa karena barometer air raksa ini tidak mudah dibawa kemana-mana, bisa memakai barometer aneroid sebagai penggantinya. Satuan hitung tekanan udara yaitu milibar, sedangkan garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan udara yang sama itu disebut dengan isobar. Barometer aneroid ini sebagai alat pengukur ketinggian tempat yang dinamakan juga sebagai altimeter yang bisa dipakai buat mengukur ketinggian kapal udara yang sedang terbang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis tekanan udara. Jenis-jenis tekanan udara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tekanan udara vertikal, yang kedua tekanan udara horizontal. Nah, tekanan udara vertikal ini merupakan tekanan udara yang semakin ke atas semakin menurun. Sedangkan tekanan horizontal itu merupakan tekanan udara yang dipengaruhi oleh suhu udara. Nah, ketahuan kan bedanya di mana antara tekanan udara vertikal dengan tekanan udara horizontal. Hal yang dipengaruhi oleh beberapa hal di tekanan udara vertikal. Yang pertama itu ada komposisi gas penyusun yang makin ke atas makin berkurang. Yang kedua itu ada sifat udara bisa dimanfaatkan kekuatan gravitasi makin ke atas makin rendah. Yang ketiga itu adanya variasi suhu secara vertikal di atas troposfer kurang besar dari 32 km. Jadi semakin tinggi maka semakin tinggi juga tempat suhunya akan semakin naik. Pada tekanan udara horizontal yang dipengaruhi oleh beberapa hal itu seperti berikut ini. Yang pertama, lintang tempat. Yang kedua itu ada persebaran daratan dan lautan. Yang ketiga ada pergeseran posisi matahari tahunan. Selanjutnya, alat-alat pengukur tekanan udara ini ada 3. Yang pertama, barometer air raksa. Yang kedua, barometer air. Yang ketiga itu barometer aeroid. Yang mana barometer air raksa ini alat ukur yang untuk mengukur tekanan udara. Barometer air raksa ini pertama kali diciptakan dan dipakai oleh Torricelli. Yang kedua, barometer air. Otto von Gutenberg itu merupakan seseorang yang pertama kali memakai atau menciptakan salah satu alat pengukur tekanan udara, yaitu barometer air. Selanjutnya yang ketiga itu ada barometer aeroid, yang mana jenis alat tekanan udara yang satu ini, yaitu barometer aeroid, itu terbuat dari logam, yang mana barometer aeroid ini itu berukuran kecil, jadi mudah dibawa atau mudah dipindahkan. Ada juga faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Yang pertama itu
tinggi rendahnya tempat. Jadi semakin tinggi suatu tempat, lapisan udaranya akan semakin tipis dan semakin renggang sehingga tekanan udaranya itu semakin rendah. Yang kedua itu temperatur. Apabila temperatur udara tinggi, maka volume molekul udara berkembang sehingga tekanan udara menjadi rendah. Sebaliknya, apabila temperatur udara rendah, maka tekanan udaranya menjadi tinggi. Selanjutnya itu ada sebaran lautan dan daratan. Pengaruh sebaran daratan dan lautan ini sangatlah jelas pada lintang pertengahan. Pada musim dingin, benua relatif lebih dingin dan membentuk tendensi membentuk pusat-pusat tekanan tinggi. Materi selanjutnya itu ada kelembapan. Ada yang tahu apa itu kelembapan? Nah, kelembapan udara ini merupakan tingkat kebasahan udara karena dalam udara terbentuknya uap api. Uap air di dalam udara itu hangat memiliki kandungan lebih banyak daripada yang di dalam udara dingin. Berbeda dengan kondisi di dalam ruangan, kelembapan udara itu dapat diatur sesuai yang diinginkan. Jika dalam ruangan yang tertutup, bisa dimasukkan larutan, maka air dari lautan tersebut akan menguap sampai terjadi keseimbangan antara potensi air pada udara dengan potensi air lautan. Kelembapan udara itu juga dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada suhu. Suhu itu merupakan derajat panas suatu benda. Kelembapan udara itu dipengaruhi oleh suhu udara. Jika suhu suatu udara itu semakin tinggi, maka kelembapan udara yang dimiliki semakin rendah. Begitupun sebaliknya. Jika makin rendah suhu udara, maka kelembapan yang dimiliki pun semakin tinggi. Nah, faktor yang mempengaruhi yang kedua itu ada tekanan udara. Tekanan udara dalam tingkat kelembapan udara itu berbanding lurus. Semakin tinggi tekanan udara di suatu tempat, maka udara tersebut semakin memiliki kelembapan yang tinggi. Karena udara yang ada jumlahnya terbatas. Faktor yang mempengaruhi yang ketiga itu ada pergerakan angin, yang mana pergerakan angin ini menjadi hal yang berpengaruh bagi kelembapan udara karena adanya angin dapat mempengaruhi proses penguapan pada sumber air dan menjadi salah satu faktor dalam pembentukan awan. Selanjutnya, faktor mempengaruhi itu ada kuantitas dan kualitas penyinaran. Maksudnya di sini jika penyinaran matahari tinggi, maka kelembapan yang tinggi juga menurun. Hal tersebut dikarenakan kandungan uap air pada suatu udara. Jadi, sinar matahari akan menghilangkan kandungan uap air sehingga akan berdampak menurunnya tingkat kelembapan udara. Selanjutnya di sini ada vegetasi. Vegetasi itu yang mempengaruhi kelembapan udara itu karena kerapatannya. Apabila suatu tempat memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi, maka kelembapan udaranya juga tinggi. Jadi, hal tersebutlah yang terjadi karena adanya seresah yang menutupi permukaan tanah dengan rapat, yang menyebabkan uap air itu jadi terkunci di dalamnya. Ataupun sebaliknya, apabila kerapatan vegetasinya rendah, maka kelembapan udara di tempat tersebut juga rendah karena seresah yang menutupi permukaan tanah juga jarang. Yang terakhir itu ada ketersediaan air. Yang mana ketersediaan air ini untuk kelembapan udara itu diukur dari banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Yang daerah yang memiliki ketersediaan air banyak memiliki tingkat kelembapan udara yang tinggi, sementara yang memiliki ketersediaan air rendah maka tingkat kelembapannya juga rendah. Di kelembapan udara ada alat ukur yang digunakan. Yang pertama itu ada hygrometer. Hygrometer ini merupakan alat untuk mengukur tingkat kelembapan udara. Hygrometer ini biasanya nih dipasang di tempat penyimpanan barang seperti kontainer. Nah, biasanya itu digunakan untuk
mengetahui kelembapan udara karena jika kelembapan terlalu rendah, organisme lain seperti jamur itu akan muncul dan akan merusak barang-barang simpanan di dalam kontainer tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kelembapan udara yaitu yang pertama ada suhu, yang kedua tekanan, 3 pergerakan angin, 4 kuantitas dan kualitas penyinaran, yang kelima ada vegetasi, yang keenam ada kesediaan air, yang ketujuh ada ketinggian tempat, dan yang kedelapan ada keratapan udara. Nah, itulah tadi yang faktor mempengaruhi kelembapan udara. Itulah yang dapat saya sampaikan dari berbagai macam materi. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.